Hujan deras mengguyur malam itu. Jalan tanah di pinggiran kota berubah menjadi lumpur licin. Sementara lampu-lampu redup dari gudang tua berkelap-kelip, seperti hampir padam. Di dalamnya, puluhan orang dikurung dalam kandang besi. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Di sudut gelap, Bayu duduk membungkuk. Tangan dan kakinya terikat rantai. Matanya tak pernah berhenti mengawasi setiap celah pintu, setiap langkah kaki para penjaga. Ia sudah berada di neraka ini selama berbulan-bulan, disiksa, dipaksa bekerja, dan dijual layaknya barang dagangan. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Sebuah bunyi kecil klik terdengar dari gembok rantainya. Bayu menatap ke arah suara itu. Napasnya memburu. "Kalau mau hidup, ikut aku," bisik seseorang dari balik bayangan. Hujan deras mengguyur tanpa henti malam itu. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, suara rantai beradu terdengar samar di antara gemuruh petir. Bau karat dan lembab menusuk hidung, bercampur dengan aroma ketakutan yang menggantung di udara. Bayu duduk bersandar di dinding dingin, tangannya terikat rantai besi. Matanya menatap ke arah pintu besar yang dijaga dua pria berwajah bengis. Ia sudah berhari-hari berada di sini, tanpa tahu kapan atau bagaimana ia bisa keluar. Di luar sana, kehidupan terus berjalan. Tapi di dalam gudang ini, waktu terasa membeku. Setiap detik adalah tarian tipis antara harapan dan putus asa. Dan malam itu, sesuatu di dalam diri Bayu berkata bahwa inilah saatnya. Ia tak tahu bagaimana caranya. Ia tak tahu apakah ia akan hidup atau mati. Yang ia tahu adalah bahwa ia tidak akan menjadi bagian dari komplotan ini selamanya. Hujan terus mengguyur atap gudang yang bocor. Setiap tetes air jatuh ke lantai, menciptakan gema yang membuat malam terasa semakin sunyi dan mencekam. Bayu duduk di sudut, punggungnya bersandar pada dinding dingin yang berbau karat dan lembab. Tangannya masih terikat rantai. Tapi ikatan itu mulai longgar karena karat yang menggerogoti besinya. Dari celah papan kayu di atas, ia melihat sekilas cahaya lampu jalan yang jauh tanda dunia luar masih ada. Di luar pintu besi, dua pria berbadan besar duduk sambil merokok. Sesekali tertawa dengan nada kasar. Mereka terlihat lengah. Mungkin karena yakin tidak ada tahanan yang bisa kabur dari sini. Bayu mengingat kembali wajah ibunya, tatapan yang penuh harap saat terakhir kali mereka bertemu. Hatinya berdegup cepat. Bukan karena ketakutan, tapi tekad. Malam ini, ia harus keluar atau mati, mencoba. Ia mulai mengamati ruangan. Gembok tua di pintu samping, jendela kecil tinggi yang kacanya pecah sebagian, dan tumpukan peti kayu yang bisa dijadikan pijakan. Otaknya berpacu, merangkai rencana dari setiap celah yang ada. Di kejauhan, suara sirena samar terdengar. Apakah itu polisi atau hanya ilusi yang diinginkan hatinya? Bayu tidak tahu. Yang pasti, waktunya semakin sempit. Bayu duduk memejamkan mata, mendengarkan setiap suara di luar. Hujan yang mengguyur atap seng memberi irama. Tapi di sela-selanya, ia bisa mendengar langkah kaki yang menjauh. Dua penjaga yang biasanya tak pernah meninggalkan pintu, kini bergerak ke arah belakang gudang. Mungkin karena teriakan seseorang di luar. Inilah kesempatan yang ia tunggu. Rantai di tangannya sudah lama ia kikis dengan serpihan besi dari lantai. Ia tarik perlahan hingga terdengar krek, dan ikatan itu longgar. Napasnya berdesir. Namun ia tak berani bergerak terlalu cepat. Satu kesalahan, dan semua berakhir. Ia merangkak ke sudut tempat peti kayu tersusun, mencari jalur keluar. Di ujung peti, ada pintu kecil yang hampir tak terlihat karena tertutup kain terpal kotor. Bayu menyibaknya perlahan. Hanya setitik cahaya dari luar, tapi itu cukup untuk memandu langkahnya. Suara petir menyambar,
membuat dadanya bergetar. Bayu menahan napas, lalu mendorong pintu itu, sedikit demi sedikit. Engselnya berdecit pelan, nyaris tenggelam oleh suara hujan. Begitu pintu terbuka cukup lebar, ia melihat lorong sempit yang mengarah keluar gudang. Sebelum ia melangkah, terdengar suara salah satu penjaga dari jauh. "Hei, periksa ke dalam." Bayu membeku, tubuhnya kaku. Hanya ada dua pilihan. Lari sekarang, atau tak akan pernah lagi melihat dunia luar. Bayu akhirnya melangkah keluar dari pintu kecil gudang itu. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, dan hujan deras segera membasahi tubuhnya. Dia tahu ini bukan waktu untuk menikmati kebebasan sesaat. Penjaga pasti sudah menyadari bahwa salah satu tahanan hilang. Suara langkah kaki berat terdengar dari belakang, bercampur dengan bentakan keras. Bayu mempercepat langkah, menembus genangan air dan lumpur di jalanan sempit di belakang gudang. Kilatan petir sekali-sekali memperlihatkan bayangan para penjaga yang mulai mendekat. Di tikungan jalan, Bayu menemukan pagar kawat yang sudah karatan. Dia memanjat dengan tergesa, kawat tajam menggores kulit tangannya, tapi dia tak berhenti. Begitu kakinya mendarat di tanah seberang, teriakan marah terdengar semakin dekat. Dia berlari melewati kebun singkong yang basah, tubuhnya bersembunyi di balik batang pohon besar, saat sorot senter para penjaga mulai menyapu area itu. Nafasnya terengah-engah, jantungnya berdegup liar. Malam ini, badai bukan hanya datang dari langit, tapi juga dari bahaya yang memburunya. Bayu terus menunduk di balik pohon. Napasnya mulai terkontrol, meski tubuhnya gemetar kedinginan. Sorot senter semakin menjauh. Suara teriakan para pengejar tertelan oleh deru hujan. Ia tahu, jika terus bersembunyi di sini, ia bisa saja ditemukan saat mereka menyisir ulang area. Ia mulai bergerak pelan, menyusuri kebun yang dipenuhi tanaman singkong setinggi pinggang. Lumpur menempel di telapak kaki dan membuat langkahnya berat. Di kejauhan, samar-samar terdengar bunyi mesin motor tua. Bayu tertegun suara itu datang dari arah jalan kecil di belakang kebun. Dengan sisa tenaga, ia merangkak keluar dari semak menuju sumber suara. Lampu motor menyala redup, memperlihatkan sosok pria paruh baya dengan jas hujan lusuh sedang berhenti untuk memperbaiki rantai motornya yang lepas. Bayu mendekat hati-hati. Lalu dengan suara serak ia berkata, "Pak, tolong saya. Mereka mau bunuh saya." Pria itu menatapnya sekilas, lalu menunduk lagi seolah tak mendengar. Namun, tanpa banyak bicara, ia merogoh kantong jaket dan melemparkan sehelai kain terpal ke Bayu. "Cepat, naik, kita harus pergi sebelum mereka lihat," ucapnya pelan. Bayu segera melompat ke belakang motor. Tubuhnya diselimuti terpal agar tak terlihat. Mesin tua itu meraung pelan, melaju di jalan tanah yang licin, meninggalkan suara hujan dan ancaman di belakang. Di tengah gelap malam, Bayu untuk pertama kalinya merasakan sedikit harapan. Motor tua itu melaju tersiak-siok, melewati jalan tanah yang licin. Bayu bersembunyi di bawah terpal. Tubuhnya menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi juga karena rasa takut yang belum reda. Suara rantai motor yang berderit terdengar nyaring di tengah derasnya hujan. Di balik terpal, Bayu hanya bisa mengintip sedikit. Jalanan gelap, pepohonan di kanan kiri, seolah menutup rapat dunia luar. Hatinya berdegup kencang. Setiap suara ranting patah atau sorot, cahaya dari kejauhan, membuatnya khawatir kalau para pengejar menemukan jejak mereka. Pria paruh baya yang menolongnya tetap diam, ekspresinya datar, seakan tidak peduli siapa Bayu sebenarnya. Namun, tatapan matanya tajam, penuh kewaspadaan. Sesekali ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Setelah beberapa waktu, motor itu berhenti di sebuah gubuk kecil di tepi hutan. "Sementara kau di sini dulu," katanya singkat. Bayu menatapnya dengan campuran bingung dan lega. Untuk pertama kalinya sejak kabur, ia bisa menarik napas sedikit lebih panjang.
Namun, di balik rasa syukur itu, ada tanda tanya besar di kepalanya. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa ia menolong? Tanpa bertanya apapun, Bayu sadar. Meski dirinya berhasil lolos sejauh ini, perjalanan masih panjang. Karena di luar sana, orang-orang yang memburunya tak akan menyerah begitu saja. Hujan mulai mereda ketika Bayu melangkah masuk ke dalam gubuk reot itu. Bau kayu basah dan tanah lembab memenuhi hidungnya. Hanya ada sebuah lampu minyak tua yang berkelap-kelip di atas meja kayu kecil. Bayu menoleh ke pria penolong itu, mencoba bicara dengan suara bergetar. "Pak, siapa sebenarnya Bapak ini? Kenapa menolong saya?" Pria itu duduk perlahan di kursi reot, lalu membuka mantel hujannya. Wajahnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu, garis-garis tua yang penuh bekas luka. Mata yang dalam, seperti menyimpan trauma panjang. "Aku dulu salah satu dari mereka," jawabnya lirih. "Tapi aku kabur. Sama sepertimu, mereka memperbudak orang, memperjualbelikan nyawa. Aku sudah kehilangan segalanya." Bayu terdiam. Rasa takut bercampur lega. Untuk pertama kalinya sejak melarikan diri, ia merasa ada harapan. Namun, hatinya masih diliputi keraguan. Apakah ia bisa percaya sepenuhnya pada pria ini? Pria itu mengeluarkan sebuah peta kusut dari dalam saku mantel. Ada jalan keluar dari hutan ini, menuju desa yang aman. Tapi tidak mudah. Mereka pasti sudah menyebar orang untuk mencari kita. Bayu menatap peta itu, lalu menatap wajah pria itu dengan sorot mata penuh tekad. "Kalau begitu, saya akan ikut, Pak. Saya tidak mau kembali lagi ke neraka itu." Pria itu mengangguk pelan, lalu berdiri. "Kita harus berangkat sebelum fajar. Malam ini, kau harus istirahat. Besok, perjalanan sebenarnya baru dimulai." Bayu menatap keluar jendela kecil gubuk. Hutan masih gelap, suara burung malam terdengar sayup, dan hatinya bergetar. Ia sadar, pelariannya belum selesai. Justru, tantangan yang lebih besar sedang menunggunya. Bayu menatap peta yang dibentangkan di atas meja reot itu. Garis-garis lusuh di atas kertas menunjukkan jalur hutan, jalan setapak, dan titik yang ditandai dengan tinta merah. Pria itu menunjuk sebuah tanda lingkaran kecil. "Ini tempat persembunyian mereka," katanya pelan. "Kalau kau ingin benar-benar bebas, kau harus menjauh sejauh mungkin dari sini. Tapi hati-hati, mereka tidak akan tinggal diam. Kau sudah melihat sisi gelap mereka." Bayu mengangguk pelan. Dadanya berdebar. Ia tahu, keputusannya untuk melarikan diri bukan sekadar tentang dirinya sendiri, tapi juga tentang keberanian untuk melawan. Namun, sebelum Bayu sempat bertanya lebih lanjut, suara ranting patah terdengar dari luar gubuk. Suara langkah kaki berat menyusul, mendekat, seperti beberapa orang tengah mencari sesuatu. Bayu menoleh cepat ke arah pria itu. Dan pria itu langsung menaruh jarinya di bibir, memberi tanda untuk diam. Lampu minyak ditiup mati, meninggalkan gubuk dalam kegelapan. Di luar, terdengar suara pria kasar. "Aku tahu dia ke arah sini. Cari, jangan sampai lolos lagi." Jantung Bayu berdetak semakin cepat. Nafasnya ditahan. Tubuhnya gemetar. Sementara bayangan hitam mulai tampak bergerak di balik celah dinding gubuk. Bayu sadar perburuan belum berakhir. Bayu menahan napas. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk. Dari luar, terdengar suara berat para pria itu bercakap dengan nada kasar. Bayangan mereka bergerak jarak di balik celah papan gubuk. Semakin dekat, pria tua itu menyentuh lengan Bayu dengan tatapan penuh isyarat. Ia menunjuk ke arah lantai, tepat di bawah karpet usang yang menutupi papan kayu. Dengan cepat, pria tua menggeser karpet itu dan membuka papan lantai, memperlihatkan lorong sempit yang gelap. "Cepat masuk. Itu satu-satunya jalanmu keluar," bisiknya. Bayu ragu. Kegelapan di bawah sana seolah menelan segala harapan. Namun, suara dentuman keras di pintu depan membuatnya tak punya pilihan lain. Ia segera menyelinap ke bawah,
menutup papan lantai di atas kepalanya. Dari dalam lorong, Bayu hanya bisa mendengar suara kayu berderit, pintu didobrak, dan suara langkah kaki kasar memasuki gubuk. Suara itu begitu dekat, seakan-akan mereka bisa mendengar detak jantungnya yang berdentum kencang. Bayu merangkak pelan. Lorong tanah itu sempit dan pengap. Sesekali ia harus berhenti, menutup mulut agar napasnya tak terdengar. Cahaya samar dari celah papan di atas menyorot wajahnya yang basah oleh keringat. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Dia tidak ada di sini. Cari di sekitar. Langkah-langkah kaki berlarian di atas. Bayu semakin mempercepat merayap. Sampai akhirnya, lorong itu membawanya keluar ke semak belukar di belakang hutan. Malam begitu pekat. Udara lembab menusuk kulitnya. Bayu menatap langit sebentar, menghirup napas dalam-dalam, lalu berlari tanpa menoleh ke belakang. Namun, dalam hatinya, ia tahu pengejaran ini belum berakhir. Bayu terus berlari tanpa arah, hanya mengikuti naluri dan harapan tipis bahwa ia akan menemukan jalan keluar dari kegelapan. Nafasnya terengah, kakinya penuh luka goresan ranting. Tapi ia tidak berhenti. Suara anjing dan teriakan samar dari kejauhan masih terdengar, tanda bahwa komplotan itu belum menyerah. Di tengah keputusasaan, Bayu melihat cahaya kecil berkelip dari kejauhan. Semakin dekat, ia menyadari itu adalah lampu kendaraan patroli. Jantungnya berdegup kencang, campuran antara harapan dan ketakutan. Bayu memberanikan diri keluar dari semak. Berteriak sekuat tenaga, "Tolong, saya diculik." Polisi yang sedang patroli langsung menyalakan lampu sorot ke arah Bayu. Tubuhnya gemetar, keringat bercampur air mata, namun ia tetap berdiri meski hampir roboh. Petugas segera menghampirinya, mengamankannya, dan membawa Bayu ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Bayu akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana ia ditangkap, dipenjara dalam gudang, hingga berhasil kabur. Polisi tampak serius, mencatat setiap detail, berjanji akan segera menggerebek tempat persembunyian komplotan itu. Di kursi belakang mobil patroli, Bayu menatap keluar jendela. Lampu jalan yang berderet seakan menjadi cahaya harapan baru baginya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa aman. Babak ini menutup fase pelarian Bayu, memasukkannya ke tahap penyelamatan dan pembalasan yang akan hadir di babak berikutnya. Bayu kini berada di tempat aman. Setelah bertahan-tahan, terjebak dalam mimpi buruk perdagangan manusia, ia akhirnya menemukan jalan keluar. Polisi membawa Bayu ke sebuah pos pengungsian, memberinya makanan hangat dan pakaian bersih. Di sana, ia bertemu dengan beberapa korban lain yang berhasil diselamatkan berkat informasinya. Wajah-wajah yang tadinya penuh luka dan ketakutan, kini perlahan menemukan cahaya baru. Bayu duduk di kursi, menatap matahari pagi dari balik jendela. Senyumnya samar, tapi penuh makna. Ia sadar luka batin itu tak akan mudah hilang. Namun satu hal yang pasti, ia telah meraih kembali kebebasannya. Di akhir cerita, Bayu berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan membantu aparat untuk membongkar jaringan perdagangan manusia ini, agar tidak ada lagi yang mengalami penderitaan sepertinya. Sementara, kamera imajiner menjauh. Terlihat sosok Bayu berdiri menatap langit luas, simbol kebebasan yang selama ini ia rindukan.